Yang Ibu banggakan anak-anakku sekalian kelas 10 di calon kelas 10 di SMK Al-Manar ini, Ibu ucapkan selamat datang, kalian sudah terdaftar di data pokok pendidikan di SMK Al-Manar dan tercatat sebagai siswa angkatan 2021-2022. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh di SMK Al-Manar. Sekolah di mana saja sama, sekolah di mana saja sama, baik itu negeri maupun swasta. Maka kalian harus berbangga diri menjadi siswa-siswi di SMK Al-Manar, karena di SMK Al-Manar ini lulusannya semua lulusan terbaik dan lulus 100%, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ya, selamat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu MPLS pada kegiatan hari apa sekarang? Hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 21 Juli ya, tanggal 21 Juli 2021. Dan saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha ya. Yang sudah mengikuti kegiatan Idul Adha itu merupakan kegiatan yang baik ya. Kegiatan keagamaan juga itu kalian harus mengikuti ya. Dari prosesnya penyembelihan dan lain sebagainya itu juga merupakan kegiatan meningkatkan, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini kalian kembali mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Al-Manar. Walaupun yang ada di rumah dalam keadaan daring, online, tetapi harus mengikuti, dan kehadiran itu nanti akan dicek ya oleh guru-guru di sini, akan dicek bagaimana kehadirannya dari awal sampai akhir, itu nanti akan menjadi penilaian ya. Di sini Ibu akan bertanya yang sudah mendaftar ke jurusan TKJ, ayo yang online siapa? Cung. Yang teknik komputer jaringan yang ada di sini sudah terdaftar ke jurusan teknik komputer jaringan? Ada di sini? Cung. Yang ada di rumah? Yang ada di rumah? Yang ada di rumah ya. Yang ada di sini? Masa sudah terdaftar? Belum ya? Belum. Yang akuntansi kemarin sudah pengenalan ya, pengenalan bahwa di situ ada kegiatan pengelolaan keuangan, pembelajaran pengelolaan keuangan ya. Di sana nanti kalian dididik oleh kepala program akuntansi, yaitu Ibu kemarin siapa? Bu Ye? Udah kenal belum? Masa nggak kenal? Namanya masa pengenalan lingkungan sekolah itu adalah kenalan dengan unsur-unsur yang ada di sekolah. Nah, untuk kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolahnya? Ya betul, Bu Lucy. Yang mana Bu Lucy? Yang mana? Yang mana? Ayo coba tanya. Yang mana? Kalau yang tadi yang sebagai MC siapa? Udah kenal belum? Yang MC tadi. Yang laki-laki siapa? Ada Pak Eko, ada Pak Ropik, dan Bu Dini. Itu berkenalan. Bu Dini sebagai Wakase Kesiswaan dan Ibu sebagai yang dituakan di sini sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Manar. Berbicara tentang pendidikan di SMK Al-Manar, kalian harus tahu tentang sejarahnya ya. Sejarah pendidikan SMK Al-Manar itu di bawah naungan Yayasan Al-Manar. Kalian harus paham ya. Yayasan Al-Manar itu
menaungi berbagai lembaga pendidikan. Yang pertama, adanya pendidikan MI Kertahayu 1. Cung yang dari MI Kertahayu 1 pasti ada ya. Pasti ada di sini ya, Adli itu dari MI Kertahayu 1. Nah, berdiri tahun 1992. Kemudian ada pendidikan Raudatul Atfal atau yang dikenal dengan TK, Taman Kanak-kanak kalau di Dinas Pendidikan. Kalau Raudatul Atfal di Kemenag, Kementerian Agama, berdiri tahun 1992. Yang selanjutnya Lembaga Pendidikan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, berdiri tahun 2010. Berarti sampai saat ini sudah berapa tahun SMK? Ayo belajar berhitung. Yang mau ke akuntansi silahkan berhitung. 2010 berdirinya. 11 tahun berdiri SMK Al-Manar, dan sebagai pembina yayasan adalah Bapak Dr. Andes Oyat Nur Ayat MAG, yang sebelumnya beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Nah, pembina yayasan adalah Bapak Dr. Andes Oyat Nur Ayat, dan sebagai ketua yayasan dulu adalah Bapak almarhum Muhyiddin ya, Bapak Muhyiddin, dan beliau merupakan pengawas dari Kementerian Agama yang ditugaskan di berbagai daerah. Ada dulu pernah di Kecamatan Panawangan, kemudian di Kecamatan Lakbok, kemudian di Kecamatan Pamarican. Jadi ketua yayasannya kemarin sudah meninggal pada tanggal 21 Juni 2019 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan arwah beliau ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya untuk ketua yayasan periode yang selanjutnya adalah dipegang oleh istrinya, yaitu Ibu Titin Sophia, di mana beliau adalah Kepala RA Al-Manar yang melanjutkan sebagai ketua yayasan di Al-Manar. Dan yang sebagai kepala sekolah yaitu ibu sendiri, Ibu Lucy Aulia Ihsanti ya. Kalian nanti akan bosan terus ya melihat ibu ya kalau sudah sekolah di sini ya. Tapi jangan bosan-bosan ya. Kalian harus semangat untuk menimba ilmu di SMK Al-Manar. Harus semangat, kalian sudah niatnya dengan baik ke sini, bismillah ya, dengan baik bahwa saya ingin menjadi siswa yang sukses ya, niatkan. Kemudian siswa yang berprestasi. Kalau berprestasi itu ada tingkatannya ya. Yang pertama, kalian harus menghadiri setiap kegiatan pembelajaran, maksimal kehadiran berapa? 100% harus hadir. Kalau tidak hadir itu tidak akan mencapai kompetensi. Kemudian yang selanjutnya syarat menjadi siswa itu adalah harus berkelakuan baik, harus nilainya B ya, harus B. Kalau di luar dari kelakuan yang bernilai B, misalnya cukup atau kurang, itu kalau kurang tidak bisa mengikuti kegiatan ujian nasional. Syarat itu sudah tercantum di dalam undang-undang ya, bahwa kalian yang mengikuti ujian nasional itu berkepribadian baik, berakhlakul karimah. Yang dari SMP Dupan, mana yang dari SMP Dupan? Yang dari MTS Al-Huda.
Yang dari MTS Al-Imam, Al-Amin, yang ada di rumah, ya, absen harus terus berjalan dari sekarang. Nah, yang selanjutnya kemarin kalian sudah dikenalkan dengan berbagai jurusan di sini ya, jurusan TKJ, agrobisnis perikanan, dan akuntansi keuangan. Nah, untuk agrobisnis perikanan juga kalian nanti akan belajar memijahkan ikan, belajar mengembangbiakan ikan, belajar membuat pakan ikan. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang pengusaha lele, pengusaha ikan mujair, ya, pengusaha banyak, pengusaha yang sukses. Makanya kalian itu belajarnya di sini ya, di SMK Al-Manar. Jadilah pengusaha yang sukses, menjadi bos bagi diri sendiri dan orang lain. Itu lebih bagus, lebih baik ya. Makanya kegiatan pembelajaran di sini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Eko, printnya sudah belum? Ya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini yang hadir Asih Hendarsi, terima kasih. Dian Lestari, Nabila Aprilia, Epa Rahmawati, Destia Sahrani, Erni Wijayanti, Rizka Desti Awalia, Nina Arianti, ya teman kalian yang ada di rumah. Nah, Ibu akan memperkenalkan visi misi dari SMK Al-Manar. Tadinya mau di-share ya ke laptop. Kalau YouTube katanya tidak bisa, jadi Ibu akan membacakan saja di sini visi misi SMK Al-Manar ya. Nih, nanti di-share di grup ya Pak Eko. Visi dari SMK Al-Manar itu yang pertama, visinya itu menciptakan lulusan berakhlak mulia, siap kerja dan berkompeten di bidang keahliannya, unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Definisi berakhlak mulia, ada yang tahu? Coba. Definisi berakhlak mulia apa, Neng? Ada yang tahu? Berakhlak mulia. Cung. Berakhlak mulia adalah akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim yang perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita itu sebagai umat Islam pasti akhlak kita itu harus berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sebagai panutan. Jadi pada saat ini yang menjadi panutan itu apa coba? Handphone ya, bukan Al-Quran ya. Jom, siapa yang suka membaca Al-Quran? Sehari berapa ayat? Enggak. Tapi kalau membaca TikTok hampir setiap saat. Padahal sudah dijelaskan bahwa berakhlak mulia itu berdasarkan sifat mulia itu bagi setiap muslim yang perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekarang itu Al-Quran dan hadis itu sudah terkesampingkan ya dengan adanya kecanggihan teknologi. Merasa nggak kalian seperti itu? Merasa. Tapi kalian itu harus bisa memperkuat keimanan ya, memperkuat keimanan. Kalau enggak, aduh, zaman sekarang itu sudah yang di rumah sudah susah untuk mendidik, yang di sekolah apalagi tidak bertatap muka ya. Tidak bertatap muka, berarti
Yang harus mempertebal, memperkuat keimanan itu diri sendiri. Tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Di situ ada etika, cara bersikap, ya, bertutur kata dan lain sebagainya. Semua itu adalah panduan umat Islam adalah Al-Quran, ya. Dan yang menjadi tauladan kita sesungguhnya adalah Nabi, tuh kan, nggak tahu, Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam. Jadi kalau sekarang itu yang menjadi panutannya itu Bu, ini Bu di TikTok Bu, joget-joget Bu, gitu ya, joget-joget TikTok, hampir semua itu terhapus oleh hal-hal yang mengenyampingkan dari Al-Quran. Padahal manusia di bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Coba kalau kita terus saja memegang HP tidak henti-hentinya, akan lupa dengan yang namanya kewajiban kita menjadi sebagai umat Islam adalah membaca Al-Qur'an-nya, membaca Al-Qur'an, ya. Kalau membaca HP sering banyak sekali membaca HP, ya. Membaca HP itu setiap detik. Lamun bangun tidur langsung yang dicari HP. Harusnya kalau bangun tidur subuh, ya, subuh itu yang dibaca adalah Al-Qur'an. Jadi itu bekal dalam sehari, ya, bekal dalam sehari kita itu dilindungi oleh bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi ulah pas bangun tidur megang HP, yang berarti nanti dalam pikiran dan hati kita itu adalah yaitu joget-jogetan di TikTok itu, joget-jogetan di TikTok, ya. Makanya Ibu ini sebagai kepala SMK Al-Manat memerintahkan kepada kalian bangun tidur baca Al-Quran. Jadi harus mempunyai manajemen waktu, ya. Kenapa bisa beres semuanya? Karena kita harus bisa memanage waktu, seperti halnya kita memanage keuangan. Kalau memanage keuangan, sekarang kamu dibekali uang dari rumah 10.000. Ada yang lebih nggak? 10.000 itu buat apa? Buat naik angkot 2.000, ya, pulang 2.000, jajan 6.000. Padahal bisa nih 2.000 buat angkot berangkat, pulang 2.000 lagi. Jajan misalnya kalau pulangnya jam 10 udahlah 4.000, ya. Bacang sama gorengan udah kenyang, ya. Kemudian nabung atuh 2.000 nyengcelengan, ya. Bisa gitu, ya, seperti itu. Bisa mengelola keuangan. Kalau memanajemen waktu, bangun tidur kalian jam berapa? Bu, saya bangunnya jam 8 karena apa? Saya begadangnya sampai jam 10 nonton YouTube. Gitu. Nah, tidur jam 9. Bangun jam 4 atau jam 3, ya. Jam setengah 2 lebih bagus lagi untuk sholat tahajud. Waktu-waktu diijabah doa itu adalah dari jam setengah 2 tengah malam sampai jam 3. Jadi setengah 2 bangun. Kemudian kalau misalnya belum mau tidur lagi, ya sok sholatnya tambahan, ya, sholat tahajud, sholat hajat, hoyong seueur ka hoyong abi teh gitu nya. Gitu, tapi teh can diijabah wae, sholat terus, ya, minta kepada
Allah ngadoanya di situ teh. Nah, waktu-waktu yang diijabah ya sampai jam 3 dini hari. Kemudian kalian sholat subuh ya. Kemudian itu kalian sholat subuh. Setelah sholat subuh membaca Al-Qur'annya. Cung yang seperti itu. Cung. Yang di rumah. Nah, memanajemen waktu. Kalau semua pekerjaan kalau dimanajemen oleh waktu pasti akan beres. Berangkat ke sekolah pagi-pagi. Datang ke sekolah sampai jam 7. Ya, gitu. Jadi perlu adanya manajemen waktu. Jadi semua kegiatan kalau di manajemen akan selesai, akan beres dan tidak terburu-buru ya. Dan hasilnya pun akan bagus. Contoh berakhlak mulia. Ayo, siapa yang akan memberikan contoh berakhlak mulia? Ayo. Contoh berakhlak mulia, Neng siapa namanya? Ya, Reni. Ya, contohnya apa? Kenapa mundur? Contohnya apa? Sopan terhadap guru. Ayo yang dari laki-laki, Cung. Yang pakai baju biru siapa namanya? Yang pakai baju biru? Siapa? Agil. Contoh berakhlak mulia apa? Tolong menolong, ya. Tolong menolong juga itu contoh dari berakhlak mulia. Contoh berakhlak mulia yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yaitu ibadah apa? Sholat, puasa, ya. Kemudian apa? Sedekah, ya. Itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian nanti kalian di sini juga akan dididik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu contohnya ikatan remaja masjid. Ya, di situ kalian akan dilatih dengan melaksanakan sholat duha. Sholat naon? Sholat duha 2 rakaat ya, 4 rakaat, ada 6 rakaat ya. Nanti kalian dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Apa keutamaan dari sholat duha? Ayo. Bisa mendatangkan rezeki ya. Bisa mendatangkan rezeki, membukakan rezeki kalian ya dengan sholat duha, melancarkan rezeki kalian ya. Itu sholat duha. Makanya kalian harus dibiasakan ketika kalian sedang mengenyam pendidikan ya, supaya nanti ketika kalian sudah lulus itu sudah terbiasa melaksanakan sholat sunat. Yang selanjutnya contoh akhlak mulia di dalam hadis riwayat Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim ada 6 perkara. Dengarkan ya. Yang pertama, apabila engkau bertemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya. Siapa yang bertemu dengan temannya, kalian mengucapkan salam? Assalamualaikum, dan jawabnya apa dari temannya? Waalaikumsalam. Ya. Ayo nama nontos gitunya. Ya. Kalau datang itu mengucapkan salam ya. Yang selanjutnya apabila ia mengundangmu, hendaklah engkau memenuhinya. Berarti kalau ada undangan, misalnya datang ya ke sini buat apa, ngeliwat gitunya. Ya, memenuhi undangannya. Nah, itu adalah contoh akhlak mulia menurut Abu Hurairah ya. Yang selanjutnya, apabila ia meminta nasihat, hendaklah menasehatinya. Ada yang meminta nasihat?
Jangan sungkan-sungkan untuk meminta nasihat. Nasihat yang baik itu bersumber dari siapa? Dari apa? Dari ustadz ya, dari ustadzah, dari guru agama itu yang baik itu ya, dari ulama. Ulama itu adalah warisatul anbiya atau warisan para nabi itu yang terbaik ya. Meminta nasihat dari seorang yang yang sudah ilmunya lebih tinggi dari kita, ilmu agamanya ya. Apabila ia ini ketikanya ini nggak sampai nih ya, apabila kita bersin ya, apabila ia bersin kemudian ia berkata alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia ya. Jika ia sakit hendaklah engkau mengunjunginya. Ada yang sakit teman kalian? Sudah kalian pernah mengunjungi teman yang sakit? Pernah. Nah, itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian dan apabila ia meninggal dunia, hendaklah engkau mengikuti jenazahnya. Ada teman kalian yang meninggal, kalian juga harus mengikuti jenazahnya. Itulah contoh akhlak mulia dalam hadis riwayat Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, banyak sekali contoh-contoh akhlak mulia, di antaranya tadi ya, sopan terhadap guru, sopan terhadap teman, menghormati orang yang lebih tua dari kita, menyayangi adik-adik kita ya. Kemudian kita juga jangan lupa terhadap orang-orang yang sudah berpengaruh terhadap diri kalian ya, sudah mendidik kalian ya di rumah, yang sudah mencapai kepada SMP lulus ya, kemudian kalian sekarang menjadi siswa SMK Al-Manar. Banyak sekali contoh-contoh akhlak mulia, dan salah satu visi dari SMK Al-Manar yaitu menciptakan lulusan berakhlak mulia, siap kerja. Karena kalian nanti di sini itu akan dibekali dengan ilmu-ilmu dari setiap kompetensi kejuruan ya, ilmu-ilmu teknik komputer dan jaringannya, ilmu-ilmu akuntansi keuangan, manajemen dan bisnisnya, kemudian ilmu agrobisnis perikanan, ilmu-ilmu tentang pembuatan pakan dan pembuatan makanan-makanan olahan nanti akan diberikan oleh guru-guru kalian. Di situ kalian harus menjadi penyerap ilmu-ilmu itu. Siapa tahu nanti ke depan menjadi seorang pengusaha. Walaupun kalian tidak bekerja di perusahaan, tapi kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu adalah ilmu. Ilmu tidak berat untuk dibawa. Harta yang paling berharga adalah ilmu. Tidak terlihat, tapi hasilnya akan terlihat ya. Kalau ilmu itu tidak berat untuk dibawa, tidak berat untuk dijingjing. Makanya kalian sudah difasilitasi oleh pemerintah, oleh yayasan, adanya pendidikan di daerah ini, maka kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalian ketika sudah lulus akan memperoleh ijazah ya, kemudian memperoleh sertifikat. Sertifikat apa saja yang didapat di SMK? Sertifikat praktek kerja industri prakerin selama kurang lebih minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Yang selanjutnya mendapatkan sertifikat uji kompetensi keahlian ya,
Berarti kalian mendapat 2 keuntungan di SMK. Kenapa siap kerja? Karena di situ kalian sudah bersertifikat. Dan sertifikat itu tidak mudah didapat. Coba kalian lihat mereka yang ingin melegalkan dirinya, bersertifikat itu sulit sekali. Sulit. Tidak mudah membalikan tangan. Ayeuna hayang sehari belajar tidak mungkin besok dapat sertifikat. Sertifikat itu sangat menjamin atau sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperkerjakan kalian. Nah, itu jangan kalian sampai menganggap enteng dengan sekolah. Karena sekolah itu harus ditempuh dengan sempurna dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nanti kalian akan mendapatkan ijazah, mendapat sertifikat uji kompetensi keahlian, kemudian akan mendapatkan sertifikat praktek kerja industri. Jangan main-main. Sekolah SMK Al-Manar juga bisa mengeluarkan ijazah, bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, nanti kalian itu menjadi salah satu siswa yang sudah bersertifikat. Kalau SMK itu sudah lebih baik keunggulannya, bisa bekerja, bisa kuliah. Ada 2 keunggulan di sekolah di SMK, yaitu yang pertama kalian siap kerja, yang kedua kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kalian mau dua-duanya, lebih bagus lagi. Ada kesempatan, sok. Semangat, nomor 1 adalah semangat. Ya, kalian masih muda, tapi potensi atau sumber daya manusia di dalam diri kalian itu ada, ya. Jangan sampai bu saya mah dari kampung mamna oge jeung sampe jeung mantang gitu ya. Abi mah moal mungkin bu jadi jalma pinter gitu nya. Da abi mah teu hamburger. Abi mah teu makan seafood atau dan lain sebagainya. Abi mah tuang nage bu sareng sampe cocol uyah oseng kangkungnya bunya. Abi teh ieu teh kemampuanna pasti cenah Bu di bawah rata-rata. Tidak ya. Ya, tidak. Kalian di rumah ada ikan. Nah, kalau yang suka ikan pasti bisa otaknya bisa tambah cerdas ya. Kalau ibu sering makan makanan ikan, itu ternyata ikan itu berpengaruh terhadap otak. Kalau misalnya ada ibu-ibu hamil ya, kalau ke dokter itu suka dikasih obat minyak ikan. Itu berpengaruh sekali terhadap kecerdasan anak. Nah, kalian mah teu kudu make obat ala eta di sisi balong lau. Bakalan pinter. Allah mah teu ngahesekeun nya. Tengah hesekeun. Bu abi mah teresep lauk kudu bakalan pinter daripada ayeuna makan makanan yang menambah penyakit. Coba apa? Anu yang berminyak-minyaknya. Seblak. Belum makan seblak. Padahal ramuan-ramuan alami itu adalah makanan tradisional dari nenek moyang itu yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Padahal obat-obat itu ada di sekitar alam, di lingkungannya. Tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, tidak terkontaminasi oleh minyak-minyak yang berlebihan, ya. Coba dibiasakan untuk itu, akan menambah kecerdasan bagi kalian sebetulnya, ya. Kalau yang menambah malas itu biasanya yang dirasakan oleh ibu sendiri ya, biasanya itu makanan yang berminyak.
Kenapa? Menimbun lemak itu sebetulnya akan menambah malas. Kemudian apa lagi? Ya, aktivitasnya akan berat dan akan berkurang. Nah, itu padahal kalau kita sering olahraga, nah terbuang kalorinya ya. Nah, nanti itu akan aktif. Peredaran darahnya aktif, otot-ototnya akan bertambah kuat, kemudian pikirannya juga akan fresh, kembali muda. Nah, di situ adalah kunci dari kesehatan. Kalau kita makan dan tertimbun oleh lemak, tubuh kita akan berat, susah untuk beraktivitas. Yang sering dirasakan oleh ibu seperti itu. Nah, kalau kita habis makan dan kita olahraga dibiasakan sehari, misalnya jalan kaki atau misalnya naik sepeda, semua otot-otot digerakkan. Nah, itu yang ada di dalam perut kita itu akan lancar, tidak akan tertimbun di dalam tubuh kita. Nah, itu. Jadi kalian juga dari sekarang dibiasakan untuk bergaya hidup sehat, karena sehat itu adalah tergantung dari kita sendiri dan juga pola pikir yang ada dalam pikiran kita. Misalnya kalian, Bu, saya tidak suka dengan pelajaran ini, pusing Bu, gitu ya, pusing. Pelajaran apa? Matematika Bu, saya nggak suka, gitu ya. Saya tidak suka. Anggap saja matematika itu adalah hiburan bagi kalian. Jadi pola pikir yang harus dirubah supaya apa? Supaya pelajaran itu masuk ke dalam otak pikiran kita. Bu, riut Bu, belajar akuntansi ngitung wae gitunya. Hadapi saja pelajaran itu, hadapi saja. Jadikan pelajaran itu adalah kesenangan. Bu, abi mah bahagia, Bu. Belajar apa? Belajar akuntansi, saya bahagia sekali, Bu. Kenapa kok bisa? Saya senang melihat gurunya, Bu, gitu. Itu jadi pola pikir yang harus dirubah. Jangan menjadikan semua pelajaran itu berat. Ya. Jangan dijadikan semua materi pelajaran itu menjadi beban bagi kalian. Kalian pasti beban, pasti kalau baru kenal, Ibu siun ningali pelajaran, saya tidak sanggup Bu. Saya tidak sanggup. Padahal kalau kita mau, siaplah saya di depan, saya yang pertama. Walaupun saya salah, gak apa-apa Bu, saya ditertawakan juga. Itu lebih bagus. Tapi kita harus bertanya lagi dengan gurunya, mengulang lagi. Kunaon atuh ieu si neng teh ngarti-ngarti wae. Ieu teh kuduna kieu. Pasti seperti itu kan ya. Ada guru yang seperti itu. Anggap saja itu semuanya adalah tantangan bagi kalian. Kalian harus menyenangi semua mata pelajaran ya, pelajaran di sini. Nah, siap kerja dan berkompeten di bidang keahliannya. Terdapat 3 jurusan keahlian di SMK Al-Manan. Cung, siapa yang sudah hafal? Ini kan namanya pengenalan lingkungan sekolah. Siapa? Jurusan apa saja yang ada di sini? TKJ. TKJ itu apa? Komputer dan jaringan. Kemudian agribisnis, perikanan. Yang selanjutnya bisnis dan manajemen, akuntansi. Seorang akuntansi yang bagus itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana supaya perusahaan ini berkembang? Bagaimana supaya dagang ini laku? Bagaimana supaya ini modalnya bertambah, tidak tambah-tambah modal terus, gitu ya. Bagaimana promosinya, bagaimana pemasarannya, gitu, ya, betul tidak? Ibu abi dagang tapi teu payu-payu Ibu, kumaha ieu carana Ibu? Gitu. Abi dagang cilok Bu, tapi teu payu, kumaha ieu carana? Nya, berarti kurang promosi. Ayeuna dina gorobak cilokna dinamian anu bisa menarik perhatian. Cilok asik gitu ya, cilok asik geboy apa gimana gitu ya. Cilok enak gitu ya.
dan lain sebagainya. Pakai gambar. Munculkan di situ gambar cilok dengan bumbunya. Ya. Dengan bumbunya. Kemudian atau misalnya ada konsumen yang membeli, kita foto di situ di gerobak atau di situ, itu menjadi ajang promosi. Bagaimana supaya laku gitu ya? Berarti kalian harus terus berpromosi, tidak henti-hentinya berpromosi. Sekarang coba kalian lihat, setiap minggu di Indomaret atau Alfamaret pasti promosinya berubah-ubah. Betul nggak? Betul nggak? Beli 2 gratis 1. Beli satu bayar 1. Beli 3 bayar 2. Nah itu teh bentuk promosi. Itu terjadi berapa minggu sekali? 1 minggu sekali berubah. 60.000 dapat rinso, dapat odol, dapat apa? 70.000 misalnya dapat apa ya, mainan ya, di situ kadang diselipkan. Terus kenapa ada coklat-coklat di depan kasir? Supaya anak-anak apa? Melihat, saya pengen ini nih, produk ini nih. Saya ini, itu juga bentuk dari penataan, juga bentuk promosi. Ya, promosi. Bentuk promosi. Nah, kemudian juga kalian di sini akan sesuai dengan visi dari SMK Amanah, yaitu menjadikan siswa-siswi unggul dalam IMTA dan IPTEK. Iman dan takwa, siswa-siswi dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Berusaha untuk sholat 5 waktu. Apalagi awal waktu. Jangan dikesampingkan ya. Meskipun sekarang sedang terjadinya gencar-gencaran itu alat teknologi dan lain sebagainya, tapi kalian harus mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi salah satunya adalah dengan sholat ya. Jangan sampai sholat ditinggalkan ya. Kemudian siswa-siswi mengikuti kegiatan keagamaan, ikatan kegiatan remaja masjid, mengaji, kemudian juga sholat duha, kebiasaan sholat duha, dan kajian-kajian Islam lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya, siswa-siswi memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siswa-siswi dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Siswa dan siswi dapat mengoperasikan alat-alat komputer dan juga alat-alat praktek lainnya. Misi dari SMK Al-Manar, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam, meningkatkan mutu kualitas layanan tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya mendukung wajib belajar 12 tahun. Nah, Pak Eko ini bisa diperlihatkan video nggak di sini? Nggak bisa ya? Yang selanjutnya tata cara belajar dengan baik di sekolah. Ayo, siapa yang tahu tata cara belajar dengan baik di sekolah? Ada yang tahu? Tata cara belajar dengan yang baik di sekolah. Ya. Disiplin belajar. Disiplin belajar di antaranya adalah apa? Tepat waktu. Jadi kalian itu nanti belajar jam 7. Harus siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti kalian
gurunya itu akan siap melihat kalian, memantau kalian dari mulai jam 7. Dari mulai jam 7 kalian sudah diberi materi oleh guru. Jam 7 itu merupakan jadwal dari lembaga pendidikan yang di dalam naungan Dinas Pendidikan. Jadi itu adalah ketentuan dari lembaga pendidikan di mana-mana ya, jam 7, kecuali kalau pendidikannya yang latar belakangnya dengan pesantren, biasanya ada toleransi dari gimana kebijakan dari lembaga pendidikan. Nah, untuk kalian, berarti nanti kalian itu jam 7 tepat waktu sudah berada di depan laptop, berada di depan handphone. Ya, lebih cepat mengerjakan tugas berarti nilai sudah lebih cepat akan mendapatkan nilai baik. Kemudian harus konsentrasi. Jangan sampai kalian konsentrasinya kepada yang lain. Misalnya kalian memikirkan hal-hal yang di HP itu yang lain, game online. Itu akan memecah konsentrasi dan akan mengurangi nilai di guru kalian. Ya, dengarkan ya. Konsentrasinya harus ditingkatkan. Yang selanjutnya komunikasi dengan sesama rekan, kemudian komunikasi dengan guru, tanya jawab kepada guru, itu adalah nilai bagi kalian. Kalau kalian aktif untuk melakukan tanya jawab terhadap guru kalian, itu mendapatkan nilai plusnya. Kalau kalian tidak sama sekali aktif atau tidak menjawab dan sebagainya, nilainya mungkin bisa baik atau bisa berkurang gitu ya. Yang selanjutnya contoh disiplin belajar. Contohnya, ayo siapa yang akan memberikan contoh? Ayo. Contoh disiplin belajar apa? Contoh disiplin belajar. Nanti kalian akan mulai belajar nih, prestasi kalian akan dilihat. Semakin baik prestasi, berarti nilai akan semakin baik, prestasi semakin baik. Kemungkinan nanti kalian juga akan menjadi orang yang berhasil. Ya. Apa contohnya? Disiplin belajar apa? Ayo yang laki-laki. Contoh disiplin belajar. So, apa? Menaati tata tertib, datang tepat waktu, terus memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Ya, betul ya. Itu termasuk dari contoh disiplin belajar. Kenapa harus terus disiplin di sekolah? Karena akan menunjang kepada prestasi dan akan menjadi kebiasaan nantinya. Karena saya berangkatnya pagi dan saya sudah terbiasa disiplin, insya Allah nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Itu terbiasa dari diri kalian dan juga tidak akan terbebani, tidak akan punya pikiran yang berat dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian menjadi orang yang malas. Kalau malas itu berpengaruh juga ya terhadap nilai kalian. Ya, contoh disiplin belajar yaitu hadir di sekolah atau masuk pada jam pembelajaran pada pukul 7.00 ya. Tepat waktu ya, 7.00. Kemudian menggunakan waktu istirahat dengan baik. Kalau sekarang misalnya pembelajarannya online atau daring, ada waktu istirahat 1 jam, gunakan yang sebaik-baiknya. Silakan makan, silakan minum. Ya.
Untuk apa? Untuk berkonsentrasi ke pembelajaran yang berikutnya. Kalau perut kosong kurang konsentrasi biasanya. Ya. Jadi silahkan nanti kalian ketika masuk jam 7 mendapatkan materi pembelajaran dari guru, kemudian ada waktu istirahat setengah jam, 1 jam, silahkan gunakan untuk sebaik-baiknya, silahkan untuk makan atau minum. Kemudian masuk ke pembelajaran berikutnya. Kemudian memperhatikan guru di saat jam pelajaran, melaksanakan tugas dan menyerahkan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas, menyerahkan tugas dengan baik, kemudian memperhatikan guru di saat jam pelajaran. Berarti kalian harus hadir di dalam pembelajaran, walaupun daring online silahkan absensi. Absensi itu menentukan, jangan sampai kosong dan sebagainya. Kalau nanti ada yang kosong, nanti akan ditindak oleh wali kelas dan juga bagian bimbingan konseling. Nanti kalau sekarang daring tidak tatap muka, berarti nanti akan adanya home visit. Home visit. Kenapa ini tidak mengikuti pembelajaran? Alasannya apa? Dan kami memfasilitasi kalau misalnya kuotanya tidak ada, memfasilitasi untuk di sekolah, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Pastinya jaga jarak, memakai masker, gitu ya. Kemudian kehadiran siswa dalam belajar maksimal 100% ya. Minimal 80%. Di bawah 50% itu tidak akan mencapai kompetensi ya. Kalau di bawah 50% berarti kalian harus mengulang adanya ya. Harus mengulang. Itu adalah syarat mutlak. Syarat mutlak di bawah 50% tidak mencapai kompetensi. Minimal 80% dan maksimal 100% kehadiran. Jadilah siswa pembelajar yang baik, yang menaati tata tertib sekolah, kemudian melaksanakan perintah dari gurunya, dan juga menghormati sopan santun terhadap guru, terhadap unsur lembaga pendidikan di Yayasan Al-Manar, khususnya di SMK Al-Manar. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya dan jadilah siswa-siswi yang semangat belajar ya. Semangat terus ya, menjadi siswa yang berprestasi, yang berakhlakul karimah, unggul dalam imtak dan iptek. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya di jadwal siapa? Ya, terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Aulia Isanti yang telah memaparkan mengenai visi misi, kemudian program kegiatan dan tata cara bagaimana belajar di SMK Al-Manar. Ya, kalian sudah paham bagaimana? Paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya karena tahun ini ya dan tahun sebelumnya masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Bagaimana cara pembelajarannya di kurikulum 2013 ini? Nah, kalian kan masing-masing ada yang memilih jurusan TKJ, jurusan akuntansi, jurusan APAT, ya perikanan. Nah, otomatis di setiap masing-masing jurusan cara pembelajarannya juga, materi pembelajarannya juga berbeda, ya. Tidak hanya produktif saja, mata pelajaran produktif yang membedakannya, tapi
Untuk mata pelajaran yang lainnya juga nanti ada perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara pembelajaran di kurikulum 2013, khususnya untuk SMK Al-Manar Pamarican, akan lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Bu Rani Rahmawati selaku Wakasek kurikulum di SMK Al-Manar Pamarican, ya. Bisa ya didengarkan. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Rani Rahmawati untuk memaparkan materi kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok udah baru jam kedua ya? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Yang di rumah juga bagaimana kabarnya untuk hari kedua mengikuti MPLS ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, saya Rani Rahmawati sebagai kurikulum ya, Wakasek kurikulum di SMK Al-Manar untuk tahun 2021. Selain sebagai kurikulum, Ibu juga di sini mengajar di jurusan akuntansi. Ada yang jurusan akuntansi di sini? Ada ya. Jurusan akuntansi tidak seseram dengan namanya ya, namanya akuntansi, akuntan ini itu ngutak-ngatik uang dan lain sebagainya. Tidak ya, tidak seseram itu. Nah, dimanapun kalian nanti dijuruskan, mudah-mudahan kalian bisa tetap ada di SMK Al-Manar dan juga belajar sesuai dengan kemampuan kalian ya, bisa maksimal, tentunya bisa membanggakan kedua orang tua kalian di rumah ya. Untuk materi hari ini adalah penjelasan tentang kurikulum 2013 ya. Mungkin kurikulum 2013 ini bukan kata asing ya bagi kalian semua, karena di SMP ataupun MTS juga sudah memakai kurikulum 2013. Betul tidak? Apa kalian tidak tahu pakai kurikulum apa? Asal belajar aja. Ya, kurikulum itu banyak sekali perubahan ya, mulai dari dulu kurikulum 97, ada kurikulum CBSA, ada kurikulum KTSP, sampai sekarang ada kurikulum 13 atau disebut juga sebagai kurikulum nasional. Kurikulum 13 ini dipakai di SMK Al-Manar itu sendiri itu sejak tahun 2018. Kurikulum 13 dipakai di SMK Al-Manar itu sejak tahun 2018. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 13 ya. Di sini sistemnya, Ibu jelaskan sebentar ya. Sistem kurikulum 13 ini sistemnya adalah SKS ya, sistem kredit semester. Artinya bahwa ada mata pelajaran yang di kelas 10 diampu, nanti di kelas 11 tidak ada, dan di kelas 12 juga tidak ada. Nah, untuk mata pelajarannya itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada muatan nasional yang pertama, yang kedua ada muatan kewilayahan, yang ketiga ada muatan peminatan kejuruan. Otomatis yang berbeda di sini adalah di muatan peminatan kejuruan, atau bisa juga kita sebut di sini adalah kelompok C ya, kelompok C. Kalau muatan nasional adalah kelompok A, muatan kewilayahan itu kelompok B, dan muatan peminatan kejuruan itu adalah kelompok C. Kelompok C itu sendiri juga dibagi menjadi ada C1, ada C2, dan juga ada C3. Untuk muatan nasional, apa Bu yang dipelajari di muatan nasional? Di muatan nasional yang dipelajari itu ada PAI, ada PKN, ada Bahasa Indonesia,
ada matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu yang akan kalian pelajari. Ini semuanya sama. Di jurusan akuntansi akan belajar itu, di TKJ akan belajar itu, di AGP akan belajar itu sama. Lalu yang kedua adalah muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini pun sama. Di 3 jurusan itu akan kalian temukan untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan. Nah, berbeda dengan SMP ataupun MTS, untuk PJOK itu kalian kelas 1, kelas 2, kelas 7, 8 sama kelas 9 ada nggak pelajaran PJOK? Ada. Nah, kalau di SMK untuk PJOK itu sendiri hanya akan dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 kalian tidak akan olahraga ya. Tidak akan ada pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga hanya ada di kelas 10 dan kelas 11. Semua jurusan sama, akuntansi, AGP, dan TKJ. Lalu yang ketiga, muatan peminatan kejuruan. Nah, ini yang akan berbeda. Ada C1, C2, C3. Kalau di TKJ, C1-nya adalah simulasi dan komunikasi digital atau sering kita sebut dengan SIMDIK. Lalu yang kedua ada fisika. Fisikanya pun 3 jam. Bayangin belajar fisika 3 jam. Lalu juga ada kimia. Kimianya juga berapa jam, Bu? 3 jam. C1 untuk di AGP ada apa aja, Bu? C1 di AGP ada SIMDIK, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Semuanya berapa jam? 3 jam. Itu untuk di AGP. Untuk di akuntansi, C1-nya apa aja, Bu? Ada SIMDIK, ada ekonomi bisnis, ada IPA, itu tidak ada kimia dan fisika. Ada etika profesi, sama ada administrasi umum. Itu C1 untuk di akuntansi. Kalian tidak akan ketemu dengan fisika, kimia, dan biologi yang masing-masing jamnya adalah 3 jam. Lalu ada yang kedua, C2, dasar program keahlian. Nah, kalau dasar program keahlian ini beda lagi. Nanti ada yang dipelajari di kelas 10, 11, dan 12. Ada yang C3-nya adalah kompetensi keahlian juga. Kompetensi keahlian ini itu khusus di kelas 11 dan kelas 12. Jadi misal begini, di kelas 10 udah belajar seni budaya. Di kelas 11 ada seni budaya lagi nggak? Nggak ada. Udah di kelas 10 aja. Kelas 12-nya ada nggak? Nggak ada. Begitupun dengan kejuruan. Misalnya di C1 untuk akuntansi, ada IPA, ada ekonomi bisnis, ada etika profesi, ada administrasi umum. Nah, untuk untuk kelas 11-nya ada nggak pelajaran C1-nya lagi? Sudah tidak ada lagi. Berarti kalian pindah ke C2. C2 untuk akuntansi apa saja? Ada perbankan dasar, ada akuntansi dasar, ada pengolahan angka, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk ngapal dari tiap-tiap jurusan. Lalu selanjutnya, Bu, apalagi perbedaannya KTSP dengan kurikulum 13 selain dari segi mata pelajarannya? Nah, untuk di kurikulum 13 di sini diharapkan siswa yang aktif, bukan guru yang aktif. Guru di kelas hanya sebagai fasilitator. Hanya sebagai fasilitator. Yang aktif di sana adalah siswanya. Yang mengarahkan dan memberikan itu yang mengarahkan dan meluruskan itu adalah gurunya. Tapi selebihnya kalian yang aktif dalam materi pembelajaran di kelas ya. Lalu ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, selain ini juga ada apa lagi di kurikulum 13? Nah, selain dari mata pelajaran, perbedaan, nah ada penilaian. Penilaian biasanya dilakukan setiap penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun.
penilaian tengah semester itu dilakukan setiap 3 bulan sekali ya. Atau dulu kalian sering mengenalnya apa? UTS ya, ujian tengah semester. Nah, kalau di kurikulum 13 namanya PTS, penilaian tengah semester. Sebelum ke penilaian tengah semester, biasanya nanti akan ada ujian ulangan harian. Ada ulangan harian. Ulangan harian itu dilakukan apabila setelah KD-nya tersampaikan oleh guru mapelnya, setelah KD-nya semuanya tersampaikan, baru ulangan harian. Baru lagi KD-nya, nanti ulangan harian, dan seterusnya. Nah, setelah nanti di pertengahan semester, kalian akan diuji, akan dikasih soal, akan dites, yaitu melalui penilaian tengah semester. Sistemnya bagaimana Bu? Kalau di SMK, penilaian tengah semesternya sistemnya adalah sepekan, seminggu, itu akan semuanya dikasih soal ujian dari setiap mapelnya. Jadi dijadwalkan, diagendakan, tidak berdasarkan guru mapel yang masuk, tapi berdasarkan agenda yang telah nanti ditetapkan. Setelah penilaian tengah semester, nanti ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini nanti yang menentukan nilai kalian di akhir semester. Tapi tidak dari penilaian akhir semester saja, tapi nanti akan digabungkan dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang nantinya pas itu atau penilaian akhir semester itu kalian akan mendapatkan buku. Buku apa? Buku hasil belajar kalian, yaitu rapot ya, rapot. Nah, untuk SMK kan sudah tidak diperbolehkan ya, sudah tidak adakan lagi peringkat ya, ranking, atau mungkin kalian sering mendengarnya ranking. Tapi di sini kami di SMK Almanar akan meranking semua siswanya dari peringkat 1 sampai peringkat 4. Tujuannya adalah untuk memotivasi kalian untuk belajarnya itu lebih giat lagi dan bisa mempertahankan apa yang sudah kalian dapat. Nah, setelah penilaian akhir semester, nanti akan ada perubahan dari semester 1 ke semester 2. Pun sama dengan di semester 2. Di semester 2 nanti kalian juga akan belajar seperti di semester 1 ya, masih tetap mapelnya masih sama. Nah, nanti juga ada penilaian tengah semester, dan nanti di akhir bukan penilaian akhir semester lagi, tapi penilaian akhir tahun. Jadi 1 tahun kalian akan mendapatkan 2 kali buku rapot ya, akan mendapatkan 2 kali buku rapot dari wali kelas kalian nanti. Setelah itu kelas 11 nanti akan ada, kalau nggak di kelas di 11 ada nanti di kelas 12. Ada namanya prakerin, praktek kerja industri ya, praktek kerja industri. Kemarin sudah dikenalkan sama setiap masing-masing kaprognya ya, di mananya. Untuk akuntansi, TKJ, dan untuk AGP. Nah, setelah prakerin nanti kalian kembali lagi ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan hasil dari prakerin kalian. Lalu setelah itu kelas 12 itu sekarang tidak ada lagi ujian nasional. Adanya asesmen ya, adanya asesmen penilaian. Nah, itu di kelas berapa, Bu? Di kelas 11, bukan di kelas 12, asesmen ya. Lalu di kelas 12 nanti kalian ada yang namanya UKK ya, ujian kompetensi keahlian, atau disebut dengan uji kom ya. Biasanya kami mengadakan uji kom itu dua kali ya, ada internal dan ada eksternal. Kalau internal yang mengujinya siapa? Yang mengujinya adalah guru-guru dari kejurusan itu. Kalau eksternal dari mana? Biasanya kami menghadirkan dari luar yang sudah bekerja sama dengan SMK Almanar untuk ujiannya. Nanti ketika kalian lulus dari SMK Almanar, kalian akan mendapatkan sertifikat uji kom, sertifikat prakerin, dan juga
ijazah ya. Itu yang akan kalian dapatkan setelah kalian keluar dari SMK Al-Madar. Nah, tidak ada ujian nasional, adanya asesmen dan juga adanya ujian sekolah. Kalau ujian sekolah itu ada ya. Ujian sekolah dilaksanakan di tiap satuan pendidikan dengan semua dengan semua mapel yang kalian pelajari dari setiap masing-masing jurusan. Ya, sampai di sini silakan. Ada yang bertanya? Masih bingung dengan jurusannya atau enggak? Ya, untuk jurusan ya jangan terpaku pada satu jurusan ya. Misalnya di TKJ semuanya pegang enak, gaya pegang komputer, pegang laptop dan lain sebagainya. Nah, kalian juga harus tahu sisi lain dari setiap jurusan yang selain itu ya, selain TKJ. Misalnya di akuntansi, ingat akuntansi itu fleksibel ya, jurusannya fleksibel. 1, melanjutkan, oke. 2, mau bekerja, oke. 3, mau berwirausaha, oke. 4, bekerjanya mau di mana nih? Mau di instansi pemerintahan? Bisa. Mau di perbankan? Bisa. Mau masuk ke swasta juga bisa. Jadi fleksibel ya, fleksibel. Untuk jurusan yang paling fleksibel menurut Ibu adalah akuntansi. Sekarang untuk TKJ aja, misalnya jurusan TKJ membutuhkan akuntansi. Dia tidak bisa mengolah keuangan, dia bisa mengolah bengkel, komputer dan lain sebagainya. Tapi untuk pengolahan keuangannya TKJ juga membutuhkan akuntansi. Sekarang AGP mau berwirausaha, ini itu misalnya budidaya ikan ini dan lain sebagainya. Dia bisa prakteknya budidaya ikan, tapi untuk mengolah keuangannya dia juga butuh akuntansi. Jadi semuanya berpusat di akuntansi. Jadi antara 3 jurusan ini memiliki kaitan yang erat ya, khususnya TKJ AGP itu berkaitan erat dengan akuntansi karena sekarang lulusan SMK itu diwajibkan atau diharuskan setelah lulus itu kalian mempunyai satu usaha gitu, satu usaha. Nah, untuk usaha itu bisa jalan ataupun bisa bagus gitu usahanya itu ada di tangan akuntansi. Ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan itu pemaparan dari Ibu mengenai kurikulum yang ada di SMK Al-Manar. Oh maaf, untuk mulok ya, belum tadi. Untuk mulok di SMK Al-Manar itu ada 2, bahasa Sunda dan PLH. Untuk kelas 10 nanti akan ketemu bahasa Sunda, dan untuk kelas 11 nanti muloknya akan ketemu pendidikan lingkungan hidup. Ya, untuk orang yang aslinya daerahnya Jawa ya mungkin nanti akan kesulitan untuk bahasa Sunda, tapi tenang, bahasa Sundanya juga tidak ini ya. Banyak yang dari Jawa di sini. Nyong, koe ya. Koe dari mana koe? Bukan jadi Jawa. Tapi untuk keseharian bisa bahasa Sunda sehari-hari enggak? Tidak bisa ngomong ya, cuma ngerti tapi tidak bisa ngomongnya. Nanti juga bahasa Sunda itu ada 2 jam pelajaran ya, ada 2 jam pelajaran. Banyak kok karena di sini wilayahnya itu perbatasan ya, perbatasan antara Sunda dan Jawa gitu. Jadi banyak mayoritas siswa di sini itu berasal dari Sukajadi, Sidaharja. Yang mayoritas Sukajadi, Sidaharja itu kan Jawa ya, tapi alhamdulillah bisa mengikuti kok ya, bisa mengikuti untuk pelajaran bahasa Sunda. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya jadi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Rahmawati selaku kurikulum di SMK Al-Manar Pamarican yang telah memaparkan bagaimana
cara pembelajaran di SMK Al-Manar dengan menggunakan kurikulum 2013 ya. Kalian sudah paham ya? Jadi di setiap masing-masing jurusan itu mata pelajarannya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya nanti kalian bisa melaksanakannya sendiri pembelajaran kegiatannya di masing-masing jurusan. Tolong. Terus yang selanjutnya ini untuk kemarin kan sudah ada pengenalan dari masing-masing ketua program ya, memperkenalkan masing-masing jurusannya. Nah, untuk pilihan jurusan, kalian jangan ikut-ikutan kepada temannya. Misalnya temannya memilih TKJ, tapi kalian ingin mengambil jurusan APAT atau akuntansi. Nah, tapi karena temannya masuk ke TKJ, jadi kalian ikutan ke jurusan TKJ. Nah, jangan ikut-ikutan teman, ikuti apa kata hati kalian, ikuti keinginan kalian sendiri. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk jurusan di akhir nanti akan kami informasikan lagi untuk siswa-siswa yang masuk ke jurusan TKJ, akuntansi ataupun APAT ya. Nah, untuk yang sekarang materinya akan dilanjutkan pendidikan karakter ya. Mohon untuk pendidikan karakter ini kalian simak baik-baik, kalian ya dengan secara seksama. Kemudian untuk pendidikan karakter ini akan dipaparkan oleh Ibu Iis Ismayanti. Kepada Ibu Iis kami persilakan. Yang lainnya diperhatikan ya. Ini komplek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara tatap muka untuk yang di sekolah dan yang di rumah secara live ya. Nah, sebelum memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang kenal atau sudah ada yang tahu Ibu rumahnya di mana. Untuk nama Ibu Iis Ismayanti. Jadi karena sekarang sekolahnya mungkin nanti daring lagi, jadi kalau ketemu Ibu atau ketemu guru yang lain karena kalian sudah jadi siswa SMK, silahkan bertanya karena mungkin Bapak dan Ibunya belum paham satu-satunya siswa di SMK ini ya. Nah, itu juga nanti akan berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Materinya sudah tahu tentang apa? Apa? Dina jadwal naon. Yang sebelumnya Ibu tanya yang ke sekolah ini berarti setiap hari ke sekolah kan ya. Nah, untuk yang tadi atau mungkin ada temannya yang di depan di warung ke sekolah tapi hanya sampai warung di depan, itu tolong ya diajaknya. Barangkali mungkin dia tidak punya teman atau acan kenal, ya mungkin bisa diajak sama kalian ya, mungkin masih malu ya. Itu juga nanti akan berkaitan tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk perkenalannya sampai sini cukup nama saja. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut kalau sudah kalian dibagi kelas dan mulai pembelajaran. Nah, untuk kelas 10 memang Ibu di sini ngajarnya hanya kelas 10. IPA, fisika, kimia, dan biologi. Itu semua ada di kelas 10. Kelas 11 dan kelas 12 tidak ada lagi pelajaran tersebut. Jadi hanya ada di kelas 10.
Baik, Ibu langsung masuk ke materi. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Di SMP sudah ada yang mengalami atau sudah ada yang merasakan bahwa sekolah itu ada pendidikan karakternya. Ada yang sudah merasakan? Contoh karakter yang sudah kalian terapkan atau yang sudah kalian amalkan dari jenjang SMP atau MTS. Misalnya apa saja? Apa? Apa? Kalau mau masuk sekolah pada tatap muka, biasanya sebelum memulai pembelajaran itu kita biasanya ngapain dulu? Berdoa, ya. Berdoa terlebih dahulu. Ketemu dengan Bapak dan Ibu guru kalian bersalaman, ya. Kemudian mengakhiri pembelajaran juga biasanya dilakukan dengan berdoa. Nah, itu salah satu contoh karakter yang mungkin kalian sudah terapkan, sudah amalkan, sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan dari semenjak di bangku SMP atau bangku sanawiyah. Ya, mungkin kalau di sanawiyah ada rutinitas atau kebiasaan yang biasanya sedikit berbeda dengan SMP. Misal sebelum masuk pembelajaran 15 menit itu membaca Yasin misalkan ya, ada kan? Atau biasanya membaca Asmaul Husna. Ya, ada yang seperti itu? Nah, kemudian pendidikan yang karakter itu juga tidak hanya sebatas berdoa ya. Tapi ada banyak sekali karakter yang akan sekolah usahakan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, apa saja karakternya? Jadi karakter yang akan dibentuk atau akan menjadi kebiasaan untuk para siswa dan siswi SMK itu ada 18 karakter ya. Penting kalian ketahui bahwa ada 18 nilai-nilai karakter pendidikan. Nah, sebelum melakukan atau sebelum menjadi kebiasaan sebuah karakter tersebut, kalian itu harus tahu karakter itu apa. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya melakukan atau mengamalkan sebuah karakter tersebut, ya. Nah, karakter yang pertama dari nilai-nilai pendidikan yang pertama yaitu religius, ya. Karakter yang akan dibentuk yang pertama adalah religius. Contohnya apa kalau religius? Kebiasaan atau karakter dari religius. Apa? Ayo. Biasanya tadi yang sudah dicontohkan berdoa sebelum memulai belajaran. Kemudian berdoa setelah mengakhiri pembelajaran. Memberikan salam. Ketika apa? Ketika pulang atau ketika bertemu teman, ketika bertemu guru, ketika bertemu dengan orang lain itu memberikan salam. Terus apa lagi? Berpakaian rapi termasuk nggak religius? Ya, termasuk nggak? Sikap karakter yang kedua adalah jujur. Apa arti dari jujur? Jujur? Apa jujur? Biasanya kalian sering bilang teu jujur, maneh mah bohong. Jujur itu apa? Apa jujur? Berucapan sesuai dengan kenyataan apa adanya. Ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya, bagus. Nah, seorang siswa diharapkan memiliki
nilai atau karakter jujur. Misal kalau ulangan dia jujur mengerjakan hasil sendiri ya, bukan mencontek. Ya, masih ada yang suka mencontek? Ada, ya. Nah, jadi belum memiliki nilai karakter jujur. Contohnya apa lagi untuk jujur? Karakter yang sudah kalian lakukan, karakter dari jujur. Kalau misalkan A, kita bilang A. Kalau B, ya kita bilang B. Itu contoh dari karakter jujur. Yang selanjutnya yang ketiga, nilai pendidikan karakter yang ketiga yaitu adalah toleransi. Apa toleransi? Toleransi umat beragama. Apa toleransi? Kira-kira. Apa toleransi? Menghargai sesama. Ya, betul. Antara satu dengan yang lainnya kita harus menghargai. Misalkan di sini semua muslim. Barangkali ada yang apa Hindu, apa Buddha. Barangkali ada yang berbeda agama ya dari yang non muslim, itu kita harus saling menghargai. Kalau di ya boleh. Nah, kalau misalkan ada di muslim jam 12 itu kita istirahat untuk sholat. Ya. Kemudian untuk mungkin agama lain mah tidak ada, ya kita hargai. Jangan dengan perbedaan itu jangan malah saling bermusuhan. Justru kita harus saling menghargai. Misal dalam jurusan ya si A mah jurusan TKJ, si B mah akuntansi, di akuntansi begini. Tidak ada yang seperti itu ya. Tapi satu sama lain harus saling menghargai dengan pilihannya sendiri-sendiri. Ya. Karakter yang keempat ada disiplin. Disiplin mah ini kalian juga sudah melakukannya ya, dari mulai tingkat TK sampai tingkat SMK karakter disiplin itu ada. Contohnya apa? Karakter disiplin. Berpakaian rapi. Kemudian masuk pelajaran ya pada waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam mengatur uang. Misalkan uang jajan 10.000 jangan sampai tekor. Kemudian ada yang kelima, ada sikap kerja keras. Ya. Di sekolah itu bukan hanya untuk kita datang, nulis, mengerjakan soal, kemudian mengerjakan tugas, kemudian pulang ya, kemudian dapat nilai. Tidak semudah itu ya, tapi setiap nilai yang kalian inginkan atau setiap keinginan yang kalian inginkan itu harus memiliki rasa kerja keras, harus dicapai dengan kerja keras. Misalkan budak itu mah geus boga ieu saya belum. Anak yang itu sudah mengerjakan tugas yang ini, saya belum, ayo kerjakan ya. Karena tidak mudah ya. Kalau kalian lihat yang penting mah masuk Bu, yang penting mah sekolah, tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana nanti ilmu-ilmu yang kalian peroleh itu bisa menempel, bisa kalian lakukan di luar sekolah ya. Selanjutnya, kreatif. Apa arti dari kreatif? Menghasilkan ya apa baru ya, misalkan ya dari sebuah singkong kalian hasilkan, biasanya dibuat keripik, saya mau buat cimol dari singkong atau otak-otaknya dari singkong, itu bisa disebut dengan kreatif. Atau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, Bu, saya mah belajarnya mendingan berkeluar kata-katanya, atau saya mah membacanya lebih baik dalam hati Bu, lebih masuk. Nah itu
tergantung pada diri kalian masing-masing. Jadi bisa dikreatifkan cara belajarnya. Atau zaman sekarang kan sudah Bu, sekarang mah HP-nya sudah pada canggih, saya belum punya HP, kan bisa ikut ke teman, ya. Kemudian bisa di sekolah wifi, ya. Itu juga salah satu ide yang bisa kalian gunakan. Jadi tidak hanya menuntut ke orang tua mah beli HP, tapi kita kreatif dulu kumahanya caranya biar saya tidak ketinggalan pelajaran walaupun saya tidak punya HP, atau yang sudah punya HP saya mah tidak punya kuota. Itu bagaimana kalian berpikir secara kreatif menentukan bagaimana supaya saya tidak ketinggalan nih belajarnya. Contohnya hari ini kalian yang tidak punya kuota, yang tidak punya HP, kita di sini ya, biar informasi dan MPLS itu bisa diikuti. Karakter yang selanjutnya adalah mandiri, bukan mandi sendiri. Kalau mandi masih sudah sendiri semua? Sudah, pastinya sudah SMK ya, sudah SMK. Karakter yang SMP, yang baik, ayo kita lanjutkan, dan yang buruk kita tinggalkan. Saatnya kita berpikir ke depan. Saya umurnya sudah berapa? 15 tahunan ya? Sudah 15 tahun, 5 tahun lagi saya 20 tahun, saya mau punya apa nih di 20 tahun? Ya, saatnya kita berpikir ke depan. Pilih jurusan yang benar-benar saya inginkan, dan saya ke depannya itu ingin seperti ini. Jadi saya harus jurusan ini, bukan hanya ikutan. Yang selanjutnya rasa ingin tahu. Naon cek bahasa ayeuna teh rasa ingin tahu? Kepo ya. Iya, kepo. Setiap siswa itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, khususnya untuk pembelajaran. Kumaha sih ya teh kok bisa caranya jadi hasilnya 5, kenapa ini kok jadi 7, kok saya mah 6 hasilnya, cari tahu ya. Selanjutnya, karakter selanjutnya adalah semangat kebangsaan ya. Contohnya biasanya kalau hari Senin kita melakukan upacara bendera ya, waktu tatap muka. Kemudian 17 Agustus kita juga melaksanakan upacara 17 Agustus. Nah, itu kalian harus memiliki karakter semangat kebangsaan. Yang selanjutnya, karakter selanjutnya adalah bersahabat atau komunikatif ya. Selama berapa, berarti 2 hari ya? Sudah, kalau masuk grupnya sudah lama ya, sudah punya teman, sudah kenal, saling kenal, sudah ya. Nah, itu tinggal kalian jalin persahabatan dan komunikatif. Komunikatif itu saling bertukar informasi baik. Yang selanjutnya, karakter pendidikan karakternya adalah cinta damai. Ya, cinta damai. Tidak ada permusuhan ya. Selanjutnya, gemar membaca. Oke, gemar membaca. Kalian gemar membaca enggak? Baca apa? Baca status. Baca apa lagi? Story, cenah. Baca apa lagi? Baca apa? Siswa akan dibentuk karakternya menjadi gemar membaca. Ya, biasa di sekolah buku. Kalau zaman sekarang sudah canggih, segala informasi sudah ada di dalam genggaman di HP kalian. Jadi baca-baca informasi tentang misalkan kalian ayeuna masih bingung milih jurusan, baca-baca informasinya. Jurusan akuntansi ini kedepannya bagaimana? Isinya apa? AGP itu bagaimana? Baca-baca dari situ agar kita mendapatkan informasi. Selanjutnya, peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Lingkungan itu kalian sekarang ada 2 lingkungan. 1 lingkungan rumah, 2 lingkungan sekolah.
pada masa pandemi ini lingkungan sekolah dibawa ke lingkungan rumah. Jadi sekolah rumahnya sekaligus sekolah, karena sekolahnya di rumah. Nah, untuk itu kalian yang menempati lingkungan tersebut harus menjaga lingkungan, ya. Karakter selanjutnya adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Naon tanggung jawab? Artinya tanggung jawab. Naon? Semacam apa? Ya, kalau dikasih PR, kita yang ngerjain. Bukan orang lain. Berarti kita melakukan yang seharusnya kita lakukan, ya, tanggung jawab, ya. Kita harus bisa memiliki karakter tanggung jawab. Kita yang melakukan, ya kita yang bertanggung jawab. Kita yang sekolah, ya kita yang mengerjakan tugasnya, bukan orang lain. Itu tadi dicontohkan, ya. Nah, itu ada 18 karakter, 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang mungkin nanti kalau misalkan tatap muka akan banyak sekali nilai-nilai yang akan kalian lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Karena pembelajarannya di rumah, jadi mungkin Bapak dan Ibu guru juga sulit ya menentukan sikap kalian itu bagaimana, apakah sudah bisa bertoleransi, apakah sudah religius, atau sudah disiplin, atau sudah gemar membaca atau belum, itu mungkin sulit. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap muka, jadi ke-18 nilai karakter ini bisa dilihat dan dinilai oleh Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab untuk memberikan nilainya. Kalaupun belum ada, misalkan, kalaupun belum ada nilai disiplin, kita kasih tahu, pemahaman tentang nilai disiplin itu bagaimana. Kalau kalian sudah tahu apa itu disiplin, nanti kalian akan punya sikap rasa disiplin. Jadi sebelum karakter itu muncul, kalian harus tahu dulu apa itu si karakter tersebut, ya. Gemar membaca, apa itu gemar membaca? Jadi kalian tahu dulu, kalau sudah tahu, kalian rasakan, hayati, baru diamalkan atau dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Tentunya karakter-karakter yang akan dibentuk adalah karakter-karakter yang baik, ya, yang benar, ya. Karakter yang sudah ada dalam diri kalian yang tidak benar, ayo mulai dihilangkan. Contohnya nongkrong di warung, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, kalian itu harus banyak di rumah. Menjaga jarak, memakai masker, ya. Kemudian karena kalian sudah menjadi siswa-siswi SMK, kumaha sih siswa SMK teh? Apakah tawuran wae? Apakah ngarokok bae? Ya. Nah, kalian harus cari tahu bagaimana nilai-nilai yang baik yang akan kalian lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Dari 18 nilai ini adakah pertanyaan? Sudah paham? Sudah tahu? Nah, kalau sudah tahu berarti kalian tinggal rasakan, ya. Kalau sudah tahu nilai tersebut itu, oh mandiri itu begini, kalian tinggal rasakan. Setelah rasakan, kalian tinggal amalkan, lakukan, dan biasakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Ibu dicukupkan sekian materi pendidikan karakternya. Mungkin ini hanya sedikit saja, ya. Nanti lebih dalamnya setelah kita sudah masuk di pembelajaran, ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
Dari Ibu cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ismayanti yang telah menyampaikan atau memaparkan materi tentang pendidikan karakter. Setidaknya kalian punya gambaran ya bagaimana pendidikan karakter itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, untuk MPLS kegiatan hari ini, hari kedua dicukupkan sekian. Besok dilanjutkan lagi seperti jadwal biasanya ya. Untuk tinggal 2 hari lagi, nanti untuk hari Sabtu ada kegiatan lagi untuk jurusan, memantapkan jurusan. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.